Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang klausa. Pada pembahasan kali ini kita perlu, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita perlu memahami betul pengertian daripada klausa. Pertama-tama, bahwa klausa itu seringkali diperbandingkan dengan kalimat, bahwa antara klausa dan kalimat ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki subjek dan predikat. Cuman bedanya kalau kalimat telah diberi nada akhir atau telah diberi tanda titik, sementara kalau klausa belum, dalam arti bahwa susunan kata yang terangkai menjadi kalimat itu sudah bisa memberikan pengertian, sudah bisa memberikan pesan kepada orang. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh penutur dalam bentuk kalimat itu sudah bisa sampai. Sementara ketika masih dalam bentuk klausa, pesan itu belum bisa sampai. Maksud yang ingin disampaikan oleh si penutur itu belum bisa sampai kalau masih dalam bentuk klausa. Jadi perlu dipertegas bahwa secara pengertian klausa adalah satuan gramatik atau rangkaian kata yang terdiri dari minimal subjek dan predikat. Jadi rangkaian kata ini atau kata-kata yang terkumpul ini, terangkai ini, ada yang menduduki sebuah subjek dan ada yang bisa menduduki minimalnya predikat. Karena unsur minimal daripada klausa itu adalah subjek dan predikat. Dalam arti bahwa kalau rangkaian kata itu sudah ada subjek dan predikat, maka pengertian atau maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh penutur itu bisa sampai. Karena subjek itu merupakan sesuatu atau hal yang memiliki informasi, sementara predikat itu adalah informasinya. Jadi predikat itu status atau pekerjaan atau informasi yang dilekatkan kepada subjek. Nah, dalam klausa itu sudah ada itu semua minimal. Jadi rangkaian kata yang terkumpul itu sudah ada minimal daripada subjek dan predikat. Namun bedanya dengan kalimat itu, kalau kalimat sama seperti klausa, dia sudah bisa sudah terdiri dari minimal subjek dan predikat. Namun kalau kalimat itu sudah diberi nada akhir, sementara klausa belum. Jadi kalau klausa, sementara klausa itu belum menjadi kalimat, maka dia belum bisa memberikan pesan, belum bisa menyampaikan sebuah maksud dari si penutur. Nah, adanya pembedaan antara klausa dan kalimat ini karena kalimat itu, sebuah kalimat itu ada yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Jadi ada memang kalimat yang terdiri dari satu klausa. Nah, maka ketika klausa ini langsung menjadi kalimat, maka bisa dikatakan kalimat jenis ini adalah kalimat tunggal atau kalimat sederhana. Kemudian ada kalimat itu terdiri dari minimal dua klausa atau lebih. Nah, itulah kenapa klausa itu perlu dibedakan dengan kalimat. Karena memang kita mengenal kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan lain sebagainya, yang mana terdiri dari minimal dua klausa. Jadi karena hal inilah kenapa dibedakan istilah klausa dan istilah kalimat. Jadi sekali lagi, klausa itu adalah kalimat dalam kalimat, yang mana ketika masih menjadi istilah klausa, ini belum bisa memberikan pengertian, belum bisa memberikan pesan, belum bisa memberikan maksud. Nah, sementara ketika klausa itu sudah menjadi kalimat,
maka dia sudah bisa memberikan pesan atau maksud. Nah, ketika klausa sudah menjadi kalimat ini, maka kalimat yang terbentuk darinya itu namanya kalimat tunggal. Nah, ketika kalimat itu terdiri dari dua klausa atau lebih, maka bisa dinamakan kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Nah, itulah kenapa sekali lagi perlu dibedakan antara istilah klausa dan istilah kalimat. Sebagai visualisasi untuk bisa lebih memahamkan Anda dalam memahami istilah klausa dan kalimat ini, kita bisa lihat contoh. Ibu tidak berlari-lari, badannya sedang lemah. Kita perlu tahu, kalimat ini merupakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk tidak setara. Jadi kalimat ini terdiri dari dua klausa, yaitu ibu tidak berlari-lari, kemudian yang kedua klausanya adalah badannya sedang lemah. Nah, ketika disatukan dua klausa ini, maka menjadi kalimat yang namanya kalimat kompleks atau kalimat majemuk tidak setara. Nah, ketika dua klausa ini dipisahkan, jadi tanpa dikaitkan dua klausa ini, maka dia menjadi kalimat independen, disebut dengan kalimat tunggal atau kalimat sederhana. Dan pun perlu ditegaskan, ketika dipisahkan menjadi tunggal ini, cara pengucapannya pun berbeda, harus diberikan nada akhir. Jadi bahwa pembedaan antara klausa dan kalimat itu karena memang kita mengenal istilah kalimat majemuk. Nah, maka kita agak susah untuk menyebut kalimat ini terdiri dari dua kalimat, kan agak susah. Oleh karena itu kita perlu membuat istilah tersendiri yang disebut klausa. Maka untuk menyebut kalimat dalam kalimat itu kita perlu membedakannya dengan klausa. Jadi seperti contoh tadi, bahwa ibu tidak berlari-lari, badannya sedang lemah. Kalimat itu terdiri dari dua klausa, yaitu satu klausa ibu tidak berlari-lari, yang kedua klausa badannya sangat lemah. Nah, maka ketika disatukan jadilah kalimat ini kalimat majemuk tidak setara atau kalimat kompleks dalam istilah lain. Nah, kemudian contoh, umpamanya kita lebih mempertegas lagi pengertian kalimat tunggal. Contohnya, saya sedang makan. Kemudian saya sedang belajar bahasa Indonesia. Jadi ini terdiri dari satu klausa. Kemudian intonasinya pun itu sudah intonasi akhir. Itu contoh daripada kalimat tunggal. Nah, sekali lagi ditegaskan bahwa klausa adalah kalimat yang belum jadi. Kalimat adalah klausa yang sudah bisa memberikan pengertian atau maksud kepada orang yang diajak bicara. Ketika memang sudah diberikan nada akhir atau sudah diberikan tanda titik. Untuk contoh-contoh lain tentang klausa dan kalimat, ini saya berikan sebagai berikut. Jadi secara pola, kita berbicara tentang cara membuat klausa ya. Secara pola, klausa itu terbentuk dari minimal subjek, predikat, subjek dan predikat. Dan secara lengkap, fungsi-fungsi yang ada dalam susunan sintaksis itu ya bisa ada semua. Itu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Itu bisa ada semua. Atau umpamanya hanya 4 unsur saja, yaitu subjek, predikat, dan objek, kemudian keterangan. Nah, sekarang untuk contoh saya berikan sebagai berikut. Sekarang kita memasuki bagaimana cara menganalisa klausa. Cara menganalisa klausa pertama dari segi kategori kata. Yang dimaksud adalah bahwa kalimat atau klausa itu terbentuk daripada susunan kata-kata.
Nah, susunan kata-kata ini itu kata-kata yang menyusun ini adalah merupakan jenis-jenis kata yang bisa menduduki sebuah fungsi dalam klausa tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menganalisa klausa berdasarkan fungsinya. Jadi, bahwa tadi dikatakan klausa itu tersusun atau terbentuk daripada kata-kata yang merupakan jenis kata-kata tertentu yang bisa menduduki fungsi. Sekarang, bahwa yang dimaksud fungsi itu adalah fungsi sintaksis, yang mana berupa subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, fungsi-fungsi ini itu diduduki atau diisi oleh jenis-jenis kata yang merangkai klausa tadi. Cara yang ketiga yaitu berdasarkan peran atau makna daripada fungsi-fungsi yang diisi oleh jenis-jenis kata tersebut. Yaitu bahwa subjek itu umpamanya kita artikan atau maknai memiliki peran sebagai pelaku, kemudian predikat itu sebagai perbuatannya, kemudian objek itu adalah sasaran daripada perbuatan itu adalah makna, itu adalah peran sintaksis. Jadi peran sintaksis itu merupakan makna dari kata-kata yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis dalam kalimat tersebut. Seperti kita contohkan, ibu menggoreng ikan. Ibu itu adalah kata benda. Menggoreng itu adalah kata kerja. Ikan itu adalah kata benda. Itu analisa klausa berdasarkan jenis kata atau kategori kata atau kategori sintaksis. Kemudian berdasarkan fungsi sintaksisnya, kalimat itu dianalisa seperti ini. Ibu yang merupakan kata benda itu mengisi fungsi subjek. Kemudian menggoreng yang merupakan kata kerja itu mengisi fungsi predikat. Kemudian ikan yang merupakan kata benda itu mengisi fungsi objek. Jadi ibu sebagai subjek, menggoreng sebagai predikat, ikan sebagai objek. Kemudian secara peran yang dimiliki ibu, kemudian menggoreng, kemudian ikan itu adalah ibu itu perannya sebagai atau maknanya dalam kalimat itu sebagai pelaku, menggoreng itu adalah maknanya perbuatan, kemudian ikan itu maknanya adalah sasaran daripada pekerjaan atau menggoreng yang dilakukan oleh ibu. Itu analisa ya, cara menganalisa klausa yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi saya simpulkan ada 3 cara yang bisa kita lakukan dalam menganalisa klausa. Pertama, kita analisa berdasarkan kategori kata atau kategori sintaksis, yaitu jenis-jenis kata yang mengisi fungsi sintaksis. Yang kedua adalah kita analisa berdasarkan fungsi sintaksis yang merupakan pos-pos yang diisi oleh jenis kata tadi. Kemudian yang ketiga adalah peran sintaksis yang dimiliki oleh jenis-jenis kata yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis tersebut. Itu cara menganalisa klausa. Kemudian untuk contoh-contoh yang lain saya berikan sebagai berikut. Demikian cara menganalisa dan cara memahami klausa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.